Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Bercerita tentang komandan pasukan khusus membantai kartel terbesar yang melakukan perdagangan manusia dan narkoba. Film ini dibintangi Tom Vera sebagai Bruce, si pemeran utama, seorang pasukan khusus paling dihormati. Tom Sizemori sebagai rekan Bruce yang juga kepala pasukan DEA yang selalu membantu Bruce. Dan John Fiore sebagai Felon, pemimpin kartel. Disutradarai oleh Sean S. Wailing yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan sebuah acara televisi yang dihadiri pemimpin DEA bernama Craig Ford. Presenter bernama Mark menanyakan tentang kejahatan kartel. Ford menjelaskan bahwa kartel sekarang menjadi kejahatan yang sangat aktif. Mereka membuat bisnis terlarang terlihat seperti bisnis biasa tanpa rasa takut lagi memperlihatkannya. Di saat presenter bertanya apakah Ford memiliki rasa takut menjalani pekerjaannya sekarang, Ford menjawab dengan tegas, ia hanya menunggu kematian. Karena pekerjaannya berkaitan untuk melindungi, bukan takut dengan kematian. 3 hari sebelumnya, terlihat wanita bernama Courtney dan anak senator bernama Hansley sedang bersantai di sebuah bar terbuka. Saat Hansley mulai merasakan reaksi alkohol, terlihat ada seorang pria bernama John menatap mereka. Courtney meminta Hansley membiarkannya. Tiba-tiba, seorang pelayan bertanya apakah mereka anak senator. Mereka tidak memberitahu yang sebenarnya. Hansley hanya mengatakan ia adalah anak seorang petani kentang. Dari belakang, seorang wanita menodongkan senjata ke arah John. Akan tetapi, anak buah John bertindak lebih dulu memukul si wanita hingga pingsan. John meminta anak buahnya membawa wanita itu ke pantai dan membunuhnya. Saat Courtney dan Hansley ingin pulang, John menghadang dan membius mereka. Di sisi lain, seorang wanita terlihat sedang menghampiri pria bernama Bruce Tricker. Lisa menyambut Bruce dengan hangat saat berada di kantornya. Begitu juga dengan Bruce sendiri. Ia merasa senang kembali bekerja. Malam harinya, Bruce bersama istrinya bernama Rebecca terlihat sedang bersenang-senang. Sedangkan anaknya bernama Allison berpamitan pergi ke rumah temannya. Karena terlalu asik bersenang-senang, Rebecca terkejut mengingat anaknya tidak menghubunginya. Ternyata Allison tidak jadi pergi. Saat Bruce keluar, ternyata beberapa rekannya berada di luar dan memberitahukan bahwa putri senator dan temannya menghilang atau diculik. Bruce segera memberitahu istrinya bahwa senator meyakini kalau penculikan anaknya ulah kartel untuk meminta tebusan. Bruce juga mengajak putrinya agar ikut membantunya, karena Allison akan aman jika bersamanya. Esok harinya, Bruce dan Allison berangkat menggunakan pesawat. Sedangkan Ford, ia disandra oleh seorang mafia kartel bernama Spider. Tujuan Spider menangkap Ford hanya untuk mencari informasi. Terlihat wajah Ford sangat tenang menghadapinya. Bahkan ia juga mengetahui kalau Spider adalah pedagang obat terbesar di selatan Panama, sekaligus bawahan dari Felon. Ford juga mengejeknya tentang bisnis bersama kartel Dallas tahun lalu mengalami kegagalan dalam pengiriman. Mendengar itu, Spider yang kesal langsung menyiksa Ford. Oh, you bought your mother's underwear? But you had that. No, that's her. The jokes. I want to hear a joke. Tell me. Ketika Spider sedang asik menyiksa Ford, Bruce muncul secara tiba-tiba dengan menodongkan senjatanya. Namun anak buah Spider memukul Bruce dari belakang sehingga Spider berhasil kabur dari sana. Goddamn right I am. Setelah itu, Ford mulai menceritakan bisnis kartel yang memperdagangkan manusia, bahkan meminta tebusan kepada orang tuanya. Namun, kebanyakan dari wanita yang diculik tidak pernah kembali, mereka berakhir tewas dibuang. Ketika tersadar, ternyata Ford sedang berada di rumah sakit. Beberapa perawat mencoba menenangkannya, namun Ford menolak diobati, ia hanya ingin bicara dengan Bruce. Tiba-tiba, Bruce dan Allison datang menjenguknya. Di sini, Ford dan Bruce membicarakan tentang misi mereka untuk tidak pernah mengacaukannya, karena ada banyak wanita yang telah diculik. Mereka harus segera bertindak secepatnya. Esok harinya, mereka dan semua anggota DEA sedang berlatih untuk menangkap pengedar di sebuah tempat. Setelah melihat latihan mereka, Bruce memberitahukan bahwa ini adalah misi penting menyelamatkan 23 sandera wanita. Bruce menginginkan timnya harus lebih kuat
karena ini adalah sebuah misi penyelamatan banyak nyawa yang dipertaruhkan. Berpindah ke Spider, terlihat ia berada di Kolombia. Memasuki sebuah rumah yang ternyata di sana adalah tempat pemasok narkoba. Bahkan putri senator dan temannya juga ditawan di sana. Tangan kanan Spider bernama Javier memasukkan mereka ke mobil karena Spider akan membawanya. Not my type. Di perjalanan, Spider dihadang beberapa polisi. Spider langsung membunuh satu polisi yang mendekatinya. Saat dua anak buah Spider muncul, mereka langsung bertempur. Namun, Spider tetap tertangkap karena lengah di medan pertempuran. Ketika Spider memberitahu Pelon kalau ia ditangkap polisi Meksiko, Spider langsung bebas. Karena polisi Meksiko juga termasuk anak buah Pelon. Tiba-tiba, Bruce bersama timnya muncul. Bruce segera membawa putri senator bersama temannya pergi menaiki helikopter tanpa memperdulikan Spider. Karena merasa kesal sandranya diambil, Spider membunuh satu polisi yang sekarat untuk melampiaskan amarahnya. Di sini kembali dijelaskan bahwa pemimpin kartel terbesar adalah Pelon, sedangkan Spider hanya bawahannya, dan masih ada beberapa lagi bawahan Pelon seperti Javier tangan kanan Spider. Kartel yang dipimpin Pelon adalah kartel paling ditakuti dan juga paling dikenal di beberapa penjuru negara. Setelah kejadian itu, Spider menemui Pelon di rumahnya. Spider berjanji kejadian yang baru saja terjadi tidak akan terulang lagi. Pelon hanya memberitahukan mereka tidak akan lagi ke Meksiko memasok narkoba atau menculik wanita, melainkan pergi ke Amerika dan Florida. Mendengar itu, Spider langsung memerintahkan Javier untuk menangkap Bruce. Sebab ia berpikir Bruce bisa berguna untuk bisnis mereka. Di sisi lain, terlihat Rebecca menghubungi Bruce setelah menjemput Allison. Mereka berencana untuk pergi ke pantai. Tiba-tiba, sebuah mobil berisi beberapa musuh bermunculan. Awalnya, sopir Rebecca berhasil melindungi mereka. Namun, John muncul menyergap sopir dari belakang hingga Rebecca dan Allison diculik. Bruce terus memanggil Rebecca. Namun, yang berbicara bukanlah istrinya melainkan John. John memerintahkannya memasuki sebuah van yang sudah menunggunya. Di perjalanan, Bruce berhasil menghajar mereka dan mengancam Javier dengan pisau agar membawanya kepada anak dan istrinya. Namun, Javier mengancamnya balik dengan mengatakan orang mati tidak akan bisa lagi bertemu keluarganya. Mendengar itu, Bruce langsung melepaskan Javier. Esok harinya, terlihat Bruce dan Spider bertemu. Spider memerintahkan Bruce untuk ikut serta dalam pengiriman, karena Bruce mengetahui banyak hal tentang pengiriman terakhir mereka. Jika Bruce menerimanya, anak dan istrinya akan mereka biarkan pergi. Namun sebaliknya, jika Bruce menolak, ia akan melihat keluarganya tewas. Lanjut, Spider memberitahu Javier untuk menangani pengiriman. Namun, Spider ingin Javier tidak memakai narkoba dan memakai sandera. Lanjut, Spider mengancam Bruce. Jika Bruce mengacau, anak dan istrinya yang akan menanggung akibatnya. Saat itu juga mereka berangkat melakukan pengiriman menggunakan kapal selam yang selama ini dicari pemerintah. Sedangkan Rebecca dan Allison dijaga ketat oleh anak buah Spider agar tidak bisa kabur. Your husband. Berpindah ke Bruce karena efek bius, ia berhalusinasi merasa Allison meminta pertolongannya. Hi, Daddy. Good. Me and Mom safe? Saat tersadar, Javier sudah berada di depannya memakai narkoba. I was going to put a fucking bullet in you. Setelah Javier melepaskan ikatan tangan Bruce, sebuah bunyi hantaman keras terdengar. Bruce mulai bercerita saat ia menjalankan misi di bawah laut dengan kapal selam, hingga diserang hiu bersirip besar. Mendengar cerita Bruce, Javier terlihat cemas. Ia langsung meminta Bruce memeriksa ke atas dan segera membawa kapal selam menuju Florida. Namun Bruce mengatakan kalau ia membutuhkan senjata untuk mengawasi sekitar dari atas. Di ruang kendali, Bruce meminta Javier memberitahu saudaranya untuk pergi dari kursi pengendali, karena Bruce ingin bekerja mengawasi peta sekitar kapal. Di sisi lain, pria bernama Nick menghampiri Port untuk membicarakan masalah kartel. Good to see you too. What's up? Tiba-tiba, orang suruhan presiden bernama Robert datang. Nick langsung menjelaskan kalau temannya seorang perwira angkatan laut bernama Bruce diculik.
Nick memohon kepada Robert untuk mengizinkannya menyelamatkan Bruce. Port juga terus mengoceh demi keselamatan Bruce, dengan mengatakan kalau Bruce telah menjadi pahlawan setelah menyelamatkan 8 angkatan laut. Mendengar semua itu, Robert mengizinkan mereka menyelamatkan Bruce. Berpindah ke Rebecca, saat itu ia mulai membuat Spider kesal hingga berniat menyiksanya. Lo siento, señora. I'm figure out something to do. Get her. Namun, Felon muncul dan menghentikan Spider yang tidak menghormati wanita. Setelah itu, Felon menanyakan tentang kapal selamnya. Spider mengatakan kalau kapal selamnya telah melewati Kuba. Di sini, Felon mengatakan ia berniat mengirim istrinya menemui kontaknya di Amerika. Namun, Spider melarangnya karena istri Felon tidak seharusnya pergi sendirian ke sana. Felon mengatakan ia akan tenang karena istrinya jauh dari Spider, sebab ia mengetahui bahwa Spider pernah meniduri istrinya. Anehnya, Felon tidak membunuh Spider. Ia hanya pergi meninggalkannya. Berpindah ke kapal selam, ketika kapal naik ke permukaan, Bruce meminta senjata karena ia ingin mengawasi sekitar dari atas. Awalnya, Javier ragu. Namun, demi keamanan ia memberikan senjatanya. Di atas kapal selam, Bruce melepaskan 3 tembakan dengan senyum anehnya. Setelah kembali ke dalam, Bruce memberitahu Javier ia melakukannya untuk mengusir hiu. Esok harinya, terlihat Felon sedang bernyanyi untuk istrinya. Pria bernama Richard ingin berbicara dengannya. Felon menganggapnya bajingan yang telah berkhianat. Namun, Richard tidak merasa dirinya telah berkhianat. Setelah itu, Felon memberikan sebuah cerutu sebagai tanda perdamaian. Akan tetapi, itu bukan perdamaian. Felon memberikan racun di cerutu tersebut hingga membuat Richard tewas. Felon adalah seorang pemimpin kartel yang selalu berusaha membuat pelanggannya puas dengan pekerjaan mereka untuk mengambil sedikit keuntungan. Lanjut, Felon pergi berbelanja bersama istrinya. So looks so nice. Setelah membeli sebuah kalung, Felon memerintahkan istrinya berbisnis ke Miami dengan rekannya bernama Dallas. Karena perintah itu dari Felon, sang istri tidak bisa menolaknya. Ketika selesai berbelanja, 2 perampok muncul. Saat mengetahui yang dirampok adalah Felon, perampok itu segera meminta ampun. Namun, semuanya sudah terlambat. Felon langsung membunuh 2 perampok tersebut. Di kapal selam, Bruce bertanya apakah Javier masih tidak mempercayainya. Javier hanya mengatakan kalau Bruce memiliki satu pekerjaan, yaitu membawa mereka hingga tiba di Amerika. Jika mereka tertangkap, keluarga Bruce akan tewas. Di sisi lain, Port diberitahu rekannya bahwa informannya sudah tiba. Informan itu mengatakan bahwa lokasi kapal selam telah diketahui setelah mereka mendengar kode 3 tembakan. Dan kapal selam milik kartel itu akan tiba besok pagi. Informan itu juga memberitahukan bahwa ada 3 agen CIA yang akan membantunya. Ia berharap Port bisa bekerja sama. Sedangkan Rebecca meminta anaknya untuk tegar dengan meyakinkan bahwa ayahnya akan menjemput mereka. Kembali ke kapal selam, saat Javier lengah, Bruce memasuki sebuah tempat yang berisi beberapa sandera wanita. Namun Javier mengetahui gerak-gerik Bruce hingga akhirnya mereka bertarung. Awalnya Bruce berhasil mengalahkannya. Akan tetapi ketika Javier berhasil mengambil senjatanya, Bruce tidak bisa lagi melawan. Namun Bruce berhasil memberikan pisau kepada salah satu sandera tanpa diketahui Javier. Di Florida, terlihat Dallas bersama beberapa temannya sedang bermain poker. Saat Alexander memberitahu barangnya sedang dimuat, Dallas memintanya untuk membawa barang ke dok yang aman. Sedangkan Javier mengajak Bruce naik dengan membawa barangnya. Di saat kapal selam kosong, satu anggota DEA masuk dan menyelamatkan semua sandera. Let's go into the dock. I assume you're? Let's see what you got. Ketika Dallas melihat barangnya dan sepakat menerimanya, Javier ingin membunuh Bruce. Tiba-tiba, ada yang menembak Javier lebih dulu hingga tewas. Ternyata yang menembaknya adalah Dallas. Dallas memperkenalkan dirinya sebagai komandan CIA yang menyamar. 2 agen lain bernama Bell dan Juraes juga memperkenalkan dirinya kepada Bruce. Lanjut, agen Bell membawa Bruce menemui Port. Ia tidak menyangka bisa melihat Port di sana. Bahkan Port juga mengetahui semuanya dari awal, tapi Robert tidak ingin Port memberitahu Bruce tentang penyamaran tersebut. Kemudian Port meminta Bruce menyusun rencana untuk menyelamatkan Rebecca dan Allison. Port meminta Bruce melenyapkan Felon dan Spider karena ia yakin
Selama Pelon dan Spider masih ada, anak dan istrinya akan selalu dalam bahaya. Malam harinya, Bruce pergi ke sebuah tempat. Bruce mengalahkan satu penjaga di sana dan berhasil menyelamatkan anak dan istrinya. Oh my God. I'm out of here, okay? I told not over. I gotta put you down. Wait. Esok harinya, Bruce kembali berangkat menggunakan pesawat terapung. Bruce terjun dari ketinggian ribuan meter dan mendarat tepat di atas air. Tempat pendaratan Bruce sangat dekat dengan lokasi rumah Pelon. Lanjut, Bruce mulai menyingkirkan beberapa penjaga di sana. Sedangkan Alessandra dikejutkan dengan suara tembakan. Setelah melihat suaminya terbaring tewas, ia terkejut histeris karena yang membunuh suaminya adalah Spider. Spider ingin menguasai kartel sendiri tanpa ada yang memerintahnya. Alessandra hanya bisa menangis tanpa berbuat apapun. Beberapa saat kemudian, Spider menoleh dan satu peluru langsung bersarang di kepalanya dari senjata Bruce. Tewasnya Spider dan Pelon adalah ketenangan bagi Bruce, karena ancaman bagi keluarganya telah dilenyapkan. Dan selanjutnya, film pun berakhir. And until every girl is returned, you can say striker of this cartel. Bless America. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk dah. Like and share and subscribe.